Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sandy Barokah Tani. Nah, sahabat Tani, pada video kali ini saya akan merekomendasikan satu insektisida dari pengendalian untuk hama jenis kutu-kutuan. Nah, terutama di lahan saya yang saya akan kendalikan yaitu jenis hama kutu kebul dan afid pada tanaman terong. Nah, ini insektisidanya yaitu insektisida Movento. Di video yang sebelumnya saya menggunakan insektisida Alika itu kurang maksimal. Berikutnya menggunakan insektisida bahan aktif abamectin itu kurang maksimal juga. Terakhir ya kemarin abamectin ditingkatkan dosisnya, tapi tetap masih tidak maksimal. Nah, 4 hari yang lalu saya mengaplikasikan Movento ini dan alhamdulillah hasilnya itu maksimal dari hama kutu kebul dan afidnya itu hilang. Sebenarnya tidak hilang 100%. Mungkin sekitar 5%, sedikit lagi dah, sekitar 5% itu masih tetap ada di lahan saya karena pada saat saya cek itu masih ada berterbangan tapi hanya sedikit. Hanya sedikit. Nah, Movento ini bisa sahabat Tani aplikasikan untuk hama jenis kutu-kutuan, terutama kutu kebul dan afid seperti yang ada di lahan saya ini dan bisa terkendali oleh Movento ini kalau di tempat saya yang artinya belum resisten dari hama kutu kebul dan afid yang ada di tempat saya pada bahan aktif yang ada pada Movento, yaitu bahan aktif imidacloroprid terutama yang spirotetmatnya. Karena untuk imidacloroprid itu racun serap dan otot. Kemarin saya sudah 3 kali menggunakan racun serap dan otot, itu tidak mempan untuk mengendalikan kutu kebul dan afid. Tapi di sini ada bahan aktif spirotetmatnya. Nah, bahan aktif spirotetmat itu dari kelompok racun pertumbuhan. Sekali lagi, spirotetmat itu dari kelompok racun pertumbuhan yang sama seperti bahan aktif buprofezin, siromansin, atulufenuron, novaluron, corpozuron. Nah, itu sama racun pertumbuhan spirotetmat ini. Jadi pada saat kita mengaplikasikan pada suatu hama, terutama hama jenis kutu-kutuan yang memang sudah resisten pada kelompok racun saraf dan otot, maka pengaplikasian dari spirotetmat ini yang kelompok racun pertumbuhan akan sangat efektif. Akan sangat efektif dari segi pengendalian untuk hama jenis kutu daun, misalkan kutu kebul, afid, atau trip yang sudah resisten terhadap racun saraf dan otot. Nah, atau bisa juga kita menggunakan racun metabolisme seperti yang ada pada diaventuron atau bahan aktif seperti contohnya yang ada di Bespas atau Arjuna, yaitu bahan aktif chlorphenifir. Itu masih terbilang bisa juga untuk mengatasi hama jenis kutu daun, terutama hama thrips, karena di tempat saya terbilang efektif, terbilang baik juga untuk hama thrips yang memang resisten terhadap racun saraf dan otot. Nah, untuk Movento ini dari segi dosis pengaplikasian, kalau saya pribadi ini hanya menggunakan 10 mili untuk tangki 16 liter. Bisa dibilang mungkin 0,6 lah, 0,5 atau 0,6 mili per liter dari segi pengaplikasiannya. Nah, dan dari dosis yang minim tersebut itu hasilnya tetap baik, hasilnya tetap efektif dan baik, dan ini yang kedua kalinya saya mengaplikasikan Movento ini untuk lebih memastikan lagi hama jenis kutu kebulnya dan afidnya itu hilang di tempat saya. Dan dari segi dosis yang lainnya, sahabat tani bisa meningkatkan dosisnya menjadi 1 mili per liter atau 1,5 mili per liter, terutama untuk hama thrips yang memang sudah bandel. Nah, sekali lagi saya merekomendasikan jika sahabat tani di lahannya ada hama thrips yang memang sudah bandel, sekalian gunakan dosisnya yaitu 1 mili atau 1,5 mili per liter. Nah, biasanya kalau pengalaman saya pribadi menggunakan Movento 0,5 mili untuk hama thrips itu tidak mempan, itu pengalaman saya pribadi. Tapi saat menggunakan dosis yang ditingkatkan menjadi 1 mili atau 1,5 mili itu ada progresnya dari hama thripsnya itu banyak yang matinya jika menggunakan dosis 1 atau 1,5 mili per liter. Nah, ini juga berlaku untuk hama kutu kebul yang memang sudah kebal di tempat sahabat tani semua. Dosisnya bisa 1 mili saja, 1 mili atau 1,5 mili, mungkin ya 1 mili saja. Jika memang kutu kebulnya sudah agak bandel, 1 mili itu lebih baik. Tapi kalau skala pencegahan, ya rekomendasi dari saya 0,5 mili saja. Atau hama kutu kebulnya atau afidnya di lahan sahabat tani semua itu hanya sedikit keberadaannya, ya dosisnya 0,5 mili per liter saja. Nah, kecuali kalau memang sudah ada ledakan hama istilahnya, nah barulah sahabat tani tingkatkan dosisnya menjadi 1 mili. Nah, itu rekomendasi dari saya dari segi pengendalian untuk hama thrips yang atau kutu kebul atau afid yang memang istilahnya sudah agak bandel dosisnya, alangkah baiknya itu ditingkatkan. Nah,
seperti itu. Nah, ini tanaman terong saya yang kemarin saya aplikasikan Alika dan Abamectin, ternyata tidak mempan, dan sahabatnya bisa mengecek pada saat dibalik daunnya itu hama kutu kebulnya tidak ada. Kalau kemarin-kemarin ada di video shot pada saat saya balik maksudnya daun pada tanaman terongnya itu ada banyak kutu kebul yang berterbangan dan ada apitnya ada banyak juga pada saat dibalik dari daunnya di belakang daunnya. Kalau ini kalau saya cek per setiap pohonnya di belakang daunnya ya alhamdulillah dari hama kutu kebulnya itu tidak ada, mungkin hanya sedikit sekali yang masih ada, dan ini saya melakukan penyampaian kembali untuk lebih memastikan dari hama kutu kebul atau hama afidnya itu benar-benar hilang di lahan saya. Rencana saya akan mengaplikasikan untuk Movento ini dari dosis tetap sama 0,6 ml per liter. Pengaplikasiannya saya ini 3 kali saja, 3 kali, ini baru yang kedua kali, nanti mungkin selang 4 atau selang 5 hari saya akan melakukan penyampaian lagi tetap menggunakan Movento. Sekali lagi tetap menggunakan Movento. Nah, nanti setelah menggunakan Movento barulah saya rolling lagi. Rolling mungkin lihat situasi nanti bisa kembali ke racun saraf dan otot dari insektisidanya kelompoknya, atau saya ganti menggunakan kelompok racun metabolisme. Racun metabolisme contohnya dari bahan aktif diaventuron atau bahan aktif chlorphenifir. Nah, seperti itu. Atau mungkin bisa balik lagi ke racun saraf dan otot. Karena biasanya kalau kita sudah menggunakan kelompok yang berbeda, misalkan kelompok racun pertumbuhan, nah, pada awalnya itu resisten terhadap racun saraf dan otot, lalu kita pindah menggunakan racun pertumbuhan dan hasilnya terlihat efektif. Nah, pada saat kita kembali menggunakan racun saraf dan otot, itu kemungkinan besar dari resistensinya sudah hilang. Sekali lagi, resistensinya sudah hilang. Jadi, pada saat kita kembali menggunakan racun saraf dan otot, itu insya Allah akan efektif, akan mempan dari segi pengendalian untuk hama jenis kutu-kutuan. Nah, itu dikarenakan untuk resistensinya itu sudah terhenti oleh kelompok racun pertumbuhan. Resistensinya sekali lagi itu sudah terhenti. Jadi pada saat kita mengaplikasikan racun kelompok racun saraf dan otot, itu insya Allah itu bakal mempan, sudah tidak resisten lagi. Nah, itulah manfaatnya kita menggunakan suatu perollingan pada saat kita mengaplikasikan bahan aktif insektisida atau kita mengetahui suatu bahan aktif kelompoknya apa. Nah, itulah pentingnya. Jadi pada saat kita sudah mengetahui bahwa suatu hama itu resisten terhadap suatu kelompok atau suatu bahan aktif, terutama suatu kelompok, nah maka pengaplikasian kelompok yang lainnya itu diwajibkan, sangat penting untuk mengganti suatu kelompok yang berbeda. Sekali lagi, sangat penting untuk mengganti suatu kelompok yang berbeda, dan sahabat tani penting juga memahami atau mempelajari apa itu bahan aktif, terutama kelompoknya. Mana kelompok racun pertumbuhan, mana kelompok racun saraf dan otot, mana racun metabolisme. Sehingga dari segi suatu perollingannya, itu sahabat tani tidak akan kesulitan memilih dari suatu insektisida, dan sahabat tani akan terjaga juga dari resistensi pada setiap hama itu, entah itu hama jenis kutu-kutuan atau hama ulat. Karena setiap hama, sekali lagi setiap hama, entah itu hama jenis kutu daun atau hama ulat, itu bisa saja resisten terhadap suatu bahan aktif. Nah, bahkan yang lebih luas lagi yaitu resisten terhadap suatu kelompok racun saraf dan otot. Nah, itu kalau sudah resisten dari suatu kelompok, nah maka jika menggunakan bahan aktif yang kelompoknya misalkan racun saraf dan otot yang awalnya sudah resisten pada suatu kelompok tersebut, maka keseluruhannya itu tidak akan mempan. Walaupun mempan, persentase keberhasilannya itu kecil, tidak tinggi. Nah, tapi kalau kita tahu suatu kelompok yang berbeda, nah maka kita bisa mengaplikasikan kelompok yang berbeda ya, dan nantinya dari resistensi tersebut insya Allah akan berhenti karena sudah berganti dari segi pengaplikasian dengan kelompok yang berbeda, sehingga dari segi resistensinya itu terhenti, dan kita bisa kembali menggunakan dari insektisida yang dulunya sudah resisten atau awalnya resisten, dan insya Allah tidak akan resisten lagi.
Maaf saya ulang-ulang karena, supaya sahabat ini istilahnya, lebih paham dan ingin mempelajari, suatu kelompok bahan aktif. Nah mungkin ya sampai di sini saja pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.